Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas dan luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan terluka dengan semua kebisingan itu. Seolah-olah seekor serangga besar yang berdengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan dengan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk mencari tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli di dunia. Kakak, dalam setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan. Xiao Yan duduk dengan santai dan hampir tertidur ketika telinganya mengambil pertanyaan yang ditanyakan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu membuat alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Doqi yang terkenal di daratan Doqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus setingkat dengan Dadoshi untuk menjadi guru di Akademi Jianan. Dan bahkan fraksi Mystic Cloud yang terkenal tidak bisa menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Doqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus mengawasi setiap tindakannya karena akan mencerminkan klan tersebut. Akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meskipun demikian, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan pingsan inilah yang menjadi alasan mengapa para lulusan mau mendukung akademi tersebut dengan kemampuan terbaiknya. Bantuan satu orang mungkin tidak banyak membuat perbedaan, tapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan, dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Do dan metode Qi. Di akademi setingkat Jianan, jika kinerja seseorang luar biasa, dia mungkin menarik perhatian seorang guru yang akan membuka pintu ke metode Qi dan teknik Do tingkat tinggi. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Do Z yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah tiga komoditas yang paling dicari di daratan Doqi. Akademi Jianan mendominasi di dua bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negara Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan entah bagaimana bisa masuk ke Akademi Jianan. Karena itu, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat untuk mencapai Duan Doqi ke-9 sebelum usia 18. Persyaratan ini menghalangi banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya mereka yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk sedikit. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria." Selanjutnya yang bertanggung jawab atas perekrutan di kota Wutan adalah guruku, yang merupakan Dadoshi bintang 5. Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata untuk Anda, sama sekali tidak ada masalah bagi Anda. Petik 2. Haha, bagus sekali. Setelah mendengar jawabannya, wajah Xiao Ning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya karena kegirangan.
Mendengar percakapan mereka, mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Jika sebelumnya, dia hanya bisa memasuki Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya masih menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi tertarik padanya. Apakah Xiao Yan GG tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam setengah tahun? Sun Er dengan lembut bertanya, setelah menyadari kurangnya minat Xiao Yan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita sedikit. Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan malas menjawab, tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Do, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan. Petik 2. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat, ada banyak orang di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menyamai Anda. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik bagi Anda, mengingat karakter Anda yang penuh kebencian, yang Anda temukan di sana hanyalah dunia pemukulan. Saat Xiao Yan meremehkan akademi yang sangat dia banggakan, Xiao Yu menyela dengan dingin saat ekspresinya berubah menjadi dingin. Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiao Yan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun yang tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang jelek itu? Kecuali jika mereka bisa mengajarinya seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menyamai keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Menoleh sebentar, dia menyadari bahwa pemilik tatapan itu adalah orang yang bentrok dengannya di pasar, Jia Laiao. Saat ini, Tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik penuh nafsu pada sosok Sun Er di sampingnya. Ini menyebabkan Xiao Yan balas menatap, menimbulkan senyum jahat dari Tuan muda. Menatap dengan dingin pada Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiao Yan hampir tidak bisa mengartikan niatnya. Sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan Tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain, hehe. Petik 2. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan samar-samar tersenyum saat cahaya kental melintas di matanya. Melepaskan tatapan dinginnya, Xiao Yan tidak bertindak melainkan melengkungkan ke-10 jarinya sementara kekuatan tarik dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya jika tangannya masih hidup dan bernapas. Setelah menyempurnakan tangan vakum dan telapak tangan api selama lebih dari setahun, Xiao Yan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keahliannya telah mencapai kesempurnaan, dengan percaya diri dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara 2 keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dapat dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Do bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Laiao, sebuah senyuman kecil muncul di bibirnya. Xiao Yan GG, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mencondongkan kepalanya setuju, dengan tenang menjawab, terakhir kali di pelelangan,
ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Xuan tinggi atribut angin. Sudah setahun dan tentu sudah cukup waktu bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Do Qi lamanya menjadi Do Qi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Xuan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat berkomentar. Di dalam matanya yang sejernih kristal, kobaran api keemasan menari-nari dengan liar. Xiao Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, kepada gadis muda kaya sepertimu yang bisa mengeluarkan metode Qi dengan kualitas Xuan tingkat tinggi, tentu saja hal seperti itu tidak jarang. Petik 2. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengerutkan hidung putih lilinya. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit kepahitan, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Sambil mengarahkan dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei, mengenakan gaun merah, naik ke atas panggung. Gaun merah yang membungkus tubuhnya dengan erat, menyebabkan tatapan penonton berkobar penuh gairah. Ya Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa kata kepada penonton. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang rumah lelang primer, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan mengisi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang kerikil, banyak orang akan menilai kerikil itu sebagai harta yang tak ternilai untuk dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang betapa kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyuman mengundang saat tatapannya beralih ke sekeliling ruangan memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun tatapan anak muda itu tertuju pada peron, mata hitam tinta yang menari-nari membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena heran. Memindahkan pandangannya dari Xiao Yan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Menepuk tangannya, dia tersenyum dan berkata, Ya Fei tahu apa yang telah membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebaliknya, kami akan segera memulai acara utama. Petik 2. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring giok dan di tengah piring meletakkan botol giok putih kecil. Pada kemunculan botol giok putih yang mungil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu demi satu, mereka menggosok tangan untuk mengantisipasi mendapatkan botol untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat Foundation Elixir dari lelang terakhir kita? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, dengan senyum menawan dan manis, dia menambahkan, sebelumnya, Foundation Elixir dibeli oleh Xiao Clan Leader, Xiao Zhan dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao Yan berhasil melompat dari tanggal 3 ke 8 Duan Doqi dalam 1 tahun. Apakah ini karena Yayasan Elixir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak.
Menjelang akhir, di dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terengah-engah keterkejutan bisa terdengar di sekitar dan meskipun kata-kata tentang kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Karena memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan setiap orang untuk mendapatkan Foundation Elixir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh dari sana, melihat Xiao Yan dalam sorotan, sudut Jia Laiao mencibir saat wajahnya dipenuhi dengan jijik. Di bawah perhatian orang banyak, Xiao Yan berputar tidak nyaman di kursinya, dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian. Dia benar-benar menggunakan Xiao Yan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiao Yan di sini sebagai spesimen hidup, harga Foundation Elixir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Wanita ini akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Menghela nafas lagi, meskipun Xiao Yan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya adalah miliknya dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut pada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung. Ya Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiao Yan dan dengan berani menjawab dengan senyum yang dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiao Yan menelan air liur. Untuk botol pertama Foundation Elixir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ya Fei tersenyum saat dia meminta uang sebanyak itu. Dia telah mendorong harga Foundation Elixir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Apa kekejian, di bawah panggung, setelah mendengar harganya, mulut Xiao Yan terbelah dengan takjub saat dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Meskipun semua orang di aula tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pemuda yang telah terganggu oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah agak pucat itu mencoba bertindak anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Ya Fei. Namun, dia melewatkan fakta bahwa matanya memberikan pandangan penuh nafsu yang mencolok pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Secara internal mencibir pada pemuda, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ya Fei terus menjaga ekspresi tersenyumnya dan bertanya pada kerumunan lainnya, apakah kita punya tawaran lain? Apakah ada yang lain? 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lainnya dan langsung duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut dan hanya bisa menghela napas karena terkejut. Pembeli menginginkan Foundation Elixir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita Foundation Elixir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memegang posisi penonton sehubungan dengan Foundation Elixir ini dan dengan demikian pihak yang lebih lemah memanfaatkan kesempatan itu dan mulai berebut untuk menyebutkan apapun yang akan mereka bayarkan. Mereka semua ingin merebut Foundation Elixir karena, bagaimanapun, sesuatu, seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan doki seseorang adalah langka bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam harga ditarik, Foundation Elixir pertama terjual setelah penawaran mulai terhenti sekitar 47.000. Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli gemuk itu, Xiao Yan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan Foundation Elixir lebih gila dari ayahnya. Harganya sekitar 1.000 koin emas untuk membuat hanya satu Foundation Elixir, tetapi di sini satu hanya dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan yang begitu besar, Xiao Yan tidak bisa menahan air liur.
Xiao Yan meluangkan waktu sejenak untuk merenung, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, akankah dia memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan Foundation Elixir setiap hari? Melihat bahwa Foundation Elixir pertama telah dijual dengan harga yang begitu besar, Ya Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, akankah alkemis misterius itu puas? Akan lebih bagus jika alkemis misterius memiliki kesan yang sedikit lebih baik dari rumah lelang primer. Petik 2. Ya Fei berbalik untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol giok putih di tangannya. 6 Foundation Elixir terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 grup 2. Setiap grup akan mendapatkan harga mulai dari 30.000 emas. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, orang-orang menjadi sangat diam. Mereka melihat ketiga klan besar yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Tapi momen singkat itu adalah yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa 3 klan akan segera bergerak. 31.000. Pemimpin klan Jialai, Jialaibi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil penawarannya. Hehe, Jialaibi, apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan perbendaharaan klanmu? Bagaimana bisa kamu jadi pelit sekarang? Bisakah kamu menyisihkan 1.000 emas sekarang? Ao Bapak tiba-tiba mengejek setelah mendengar harga Jialaibi. Wajahnya berkedut sedikit, Jialaibi memelototi Ao Bapak dengan satu mata. Alih-alih membalas hinaan, dia mengalihkan pandangan dinginnya kembali ke botol giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Ao Bapak, dia mengejek Jialaibi saat dia memberikan penawarannya. 38.000, Jialaibi mengikutinya. 45.000, Ao Bapak terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000. Pada saat harga ini ditetapkan, tangan Jialaibi mulai bergetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang dikatakan Ao Bapak sebelumnya, klan Jialai telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Suan Qi tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini, pendapatan klan Jialai telah menyusut lebih dari 20% menjadi 30%. 55.000, 56.000. Anggota penonton lainnya hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya. Bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih kekurangan kekuatan untuk menantang 3 klan besar. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 klan besar di kota Wutang memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoshi yang kuat. Menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol Foundation Elixir gila. Itu jelas merupakan kerugian besar. Dengan hati-hati mengamati Jialaibi yang tampak seperti siap bertarung sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, "Saya yakin jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci tangannya bersih dari transaksi pecundang uang ini." Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia tidak memperhatikan perjuangan antara keduanya dan agak terkejut. Dia berkata, tapi sepertinya dia sangat menginginkannya. Hehe, Xiao Yan tersenyum. Dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terbaru Jialaibi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jialaibi dengan lucu. Detik berikutnya, tiba-tiba menyeringai. Kata-kata Xiao Zhan berikutnya membuat Jialaibi tercengang, "Kamu menang." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.